Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erna Roslina Afandi. Kali ini dalam podcast Pendidikan Islam yang bertema tentang tantangan pendidikan abad 21. Insya Allah podcast kali ini akan berbincang dengan mahasiswi Pasca Sarjana UIKA dengan Ibu Rina Desianti Ramli. Ya, selamat pagi Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Rina apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Insyaallah. Ya Bu Rina, ini tentang tema yang tadi saya sampaikan pendidikan Islam di abad 21. Terima kasih Bu Erna sudah diundang dan mengizinkan saya untuk berpendapat sedikit tentang tantangan pendidikan Islam di abad 21. Oke, pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan suatu bangsa. Dan di dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran khusus dan membentuk karakter dan spiritual individu. Nah, di era globalisasi sekarang ini, dengan segala kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial, telah membawa sejumlah tantangan yang signifikan, yaitu terhadap pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, karena pemahaman mendalam tentang tantangan ini menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang efektif dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan zaman. Seperti itu, Bu Erna. Ya, betul-betul. Jadi tantangan dalam pendidikan Islam abad 21 itu ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi apa saja tantangannya Bu Rina di abad 21 ini? Terima kasih Bu Erna. Berbicara tentang tantangan pendidikan Islam di abad 21, tentunya ada beberapa hal yang harus memiliki konsen penuh nih Bu Erna untuk menghadapinya. Salah satu tantangannya itu adalah adanya sistem pendekatan dan orientasi yang non-Islami, seperti sekularisme, liberalisme, materialisme, relativisme, hingga humanisme yang memberi dampak sangat luar biasa nih, Bu Erna. Contohnya Bu Rina yang seperti itu. Iya, contohnya seperti hilangnya nilai-nilai moral dan spiritual, lalu mengabaikan prinsip-prinsip agama dalam pendidikan, lalu juga meningkatnya individualisme dan egoisme, lalu kurangnya interaksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, hingga munculnya konflik antara nilai-nilai agama dan nilai sekularisme. Ada contohnya juga nih Bu Erna, contohnya yaitu yang bisa kita lihat dalam pendidikan abad 21 ini, yang pertama adalah kurikulum yang tidak memasukkan nilai-nilai agama di dalamnya. Oh, ada ya? Iya, seperti itu. Lalu yang kedua, pengajaran yang hanya fokus pada sains dan teknologi saja. Jadi ada ininya, ada apa namanya, sambungannya ya? Iya, ada sambungannya. Jadi contohnya sekarang itu pendidikan yang ada di Indonesia sekarang hanya mengutamakan sains, tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama. Lalu promosi kebebasan seksual dan LGBT yang sekarang sangat marak dan transparan sekali, Bu Erna. Contohnya di sosial media tidak ada lagi rasa malu untuk mempertontonkan LGBT, lesbian dan segala macamnya. Betul. Lalu apakah itu pengaruhnya dari yang tadi Bu Rina sampaikan tentang pluralisme, sekularisme, atau humanisme? Iya, jadi pendidikan di Indonesia, khususnya para peserta didik kita itu menelan bulat-bulat apa yang mereka lihat, tidak adanya filter untuk menyaring semua itu, Bu Erna. Iya, betul. Jadi memang berat sekali ya untuk tantangan di abad 21 ini ya, dengan adanya teknologi juga ya Bu Rina ya. Jadi kita kalau memang bicara tentang tantangan abad 21 ini ya, kita harus semangat ya. Benar, harus semangat dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam mendidik untuk menjadi sebagai agen perubahan
pendidikan Islam yaitu. Oke, benar Ya, sekali, Bu Rina, apa saja itu kira-kira solusinya sekarang kalau sudah tahu ada tantangannya, ada apa? Solusinya apa tuh? Seperti yang harus sebagai kita guru atau sebagai masyarakat yang memang peduli dengan pendidikan Islam. Oke, di Bu abad Erna. 21. Nah, sebelum sampai ke solusi, Ya. tantangan itu tidak hanya tadi adanya pemasukan dari sekularisme dan lain-lain, ya, tapi juga ada juga tantangan dari sisi teknologi, Bu Erna. Teknologi dan Iya, sains teknologi, dan ya, betul. teknologi. Sebagaimana kita ketahui, sains dan teknologi itu mempunyai dampak yang ada dua dampak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif dalam penggunaan sains dan teknologi. Dampak positifnya, Bu Erna, tentunya mungkin juga saya, Bu Erna, itu menggunakan teknologi, manfaatnya banyak sekali, ya kan, Bu Erna. Salah satunya memudahkan kita lah ya, betul. sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, untuk menggunakan teknologi agar mempermudah jalannya betul. profesi Dengan hanya kita. satu Iya, ini saja, dengan hanya satu device kita bisa bisa. mengelilingi semua dunia, seluruh dunia. Nah, itu dampak positifnya. Betul. Dampak negatifnya yaitu ketika teknologi modern telah mulai menampakkan dirinya di depan mata kita semua. Contohnya apa? Ketergantungan pada ilmu teknologi, ya kan? Lalu kurangnya interaksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Negatifnya begini, Bu Ena. Ketika kita liburan saja bersama keluarga kita dan anak-anak kita, lalu masing-masing menggunakan gadgetnya masing-masing. Liburan itu kan tujuannya supaya makin mendekatkan, ya, Bu Erna. Kita semakin dekat, makin akrab. Tetapi fenomena sekarang itu dengan adanya teknologi, anak-anak tuh, orang tua masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga mengurangi yang namanya interaksi antara keluarga, sehingga juga karena sudah terbiasa fokus dengan melihat contoh orang tuanya iya, juga mungkin, benar sekali, Bu Erna. Karena keluarga itu merupakan madrasah pertama, ya, Bu Erna, ya. Ketika anak melihat contohnya orang tua begitu, ya anaknya juga akan mengikut. Nah, kembali lagi ke sisi negatif dari teknologi itu tadi, sehingga menjadi berkurang juga rasa empati yang ada pada peserta didik kita lah ya zaman sekarang. Lalu penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama kita. Ini semua, Bu Erna, dampak negatif yang berkekuatan melemahkan daya mental spiritual jiwa yang sedang tumbuh kembang bagi peserta didik kita pada umumnya. Baik, ya, seperti jadi yang tadi tantangannya banyak banget ya, seperti itu ya, untuk menjadikan perubahan-perubahannya itu atau solusinya yang Bu Rina sampaikan, yaitu lebih baiknya bagaimana untuk peserta didik dalam pendidikan Islam. Oke, Bu Erna. Lalu saat ini tuh pendidikan dihadapi dengan berbagai masalah yang cukup rumit. Salah satunya adalah globalisasi yang apabila tidak segera diatasi secara tepat dan maksimal, maka menjadi tidak mustahil dunia pendidikan akan ditinggalkan oleh zaman. Ya, baik, Bu Rina. Jadi tidak akan ada habisnya ya, Bu, ya, kalau bisa kita bicara tentang apa yang menjadi tantangan pendidikan Islam di abad 21 ini ya. Sangat kompleks dan banyak banget gitu ya. Jadi tapi kita harus tetap semangat untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam mendidik yang menjadikan agen perubahan pada pendidikan Islam. Ya, terakhir Bu Rina juga bilang bahwa kita harus ada solusi dalam mengadopsi hal tersebut. Seperti apa tuh, Bu Rina, dalam hal tersebut? Oke, baik, terima kasih, Bu Erna. Mungkin solusi-solusi yang harus dirumuskan secara konsen untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam di abad 21, salah satunya antara lain adalah
Islamisasi pendidikan. Nah, Islamisasi pendidikan ini bertujuan untuk menangkis atau menghadapi ya stimulus-stimulus yang diberikan oleh sekularisme itu tadi. Lalu yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pondasi. Ilmu pengetahuan Islam sebagai pondasi untuk membentuk karakter yang mulia. Lalu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa betul sekali, yakni bahwa ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum itu walau bentuk formal berbeda-beda, namun hakikatnya satu, yaitu sama-sama sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Bu Erna. Lalu yang kedua, solusinya pendekatan pendidikan akhlak pada remaja. Prioritas ya untuk remaja ya. Karena usia remaja ini usia yang sangat rentan, Bu Erna. Ketika banyak aduan dari orang tua ataupun guru yang mengadukan tentang aktivitas remaja yang banyak sekali terlibat tawuran, lalu adanya penggunaan obat-obatan terlarang, media sosial yang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, pendidikan akhlak dan karakter itu sangat perlu untuk membekali remaja-remaja kita agar dirinya itu mempunyai benteng agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Berna. Lalu yang ketiga, solusinya adalah mengembangkan model pendidikan karakter. Seperti penting sekali, Bu Erna. Pendidikan karakter di sekolah, semua komponen itu terlibat, Bu Erna. Semua pemangku pendidikan kepentingan itu harus terlibat, harus mempunyai kepedulian dan konsen penuh untuk hal karakter ini, ya kan? Lalu termasuk komponen-komponen pendidikan seperti perubahan isi kurikulum, ya kan? Yang tadinya sudah terlalu lama tidak ada revisi. Bagaimana caranya supaya kurikulum itu direvisi dan lebih berpihak kepada penanaman karakter kepada anak, sehingga anak atau peserta didik kita itu mampu, seperti tadi yang saya katakan, mampu membentengi diri dari sekularisme, dari yang namanya materialisme yang kita hadapi sekarang ini. Lalu yang terakhir, solusi dari tantangan pendidikan Islam di abad 21 ini yaitu meningkatkan sikap profesionalisme di lembaga-lembaga pendidikan. Penting ya, lembaga pendidikannya pun harus ada. Iya, betul sekali, Bu Erna. Jadi setiap guru itu harus memiliki kemampuan, kompetensi yang benar-benar mumpuni untuk menjadikan peserta didik kita itu menjadi yang benar-benar orang yang berakhlak mulia, lalu berperilaku baik, berkarakter yang baik. Nah, ada berapa poin, Bu Erna, sebenarnya yang harus dikuasai oleh seorang guru, jika ingin membentuk karakter akhlak mulia bagi seorang Jadi gurunya siswa. juga harus dimulai dari seorang gurunya. Dimulai dari seorang guru. Mungkin lembaga-lembaga pendidikan memberikan pelatihan-pelatihan, mengupgrade ilmu lah ya, tepatnya, Bu Erna. Sebagai poin-poin yang harus dilakukan seorang guru adalah yang pertama, seorang guru itu harus menguasai bahan studi. Nah, jadi sebelum mengajarkan suatu ilmu, gurunya itu sendiri harus paham. Gurunya itu sendiri apa yang akan bahasa Sundanya itu ngalotok gitu ya, Bu Erna ya. Jadi menyampaikan kepada anaknya juga itu anak-anak mudah mengerti dan mudah dipahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah seorang guru itu harus menguasai program belajar. Lalu mengelola kelas dengan baik. Contohnya begini, Bu Erna, setiap murid itu kan memiliki berbeda-beda kemampuan, ya, Bu Erna. Penerimaannya dalam sisi penerimaan ilmunya. Jadi sebagai guru yang baik itu harus bisa berkomunikasi dengan semua siswanya, tidak hanya yang pintar-pintar saja, atau semuanya harus dirangkul, harus terlihat diperhatikan supaya
ilmunya itu lebih nyampe Iya. ke peserta didik. Lalu sebaiknya guru yang baik itu adalah menilai prestasi siswa untuk kependidikan dan pengarahan. Lalu menguasai fungsi dan program pelayanan bimbingan sekolah. Bimbingan sekolahnya Iya, juga betul ya. sekali Bu Erna. Ya begitu ya, sangat panjang dan memang Dan agak sedikit menakutkan kalau memang melihat tantangannya itu ya, karena kan berat untuk kita laluin, tapi Betul. dengan ketakwaan kepada Allah, dengan tadi Islamisasi, iya betul. dan kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, Betul, terutama ya, Al-Quran dan hadis dalam sebagai acuan kita acuan ya Bu Erna. dan gurunya pun Betul. harus disikapi dengan bijaksana juga Dengan ya. bijaksana, benar sekali. Bu. Jadi kesimpulannya apa tuh Bu, kalau memang yang lebih kita selesaikan nih? Oke, Gitu. kesimpulannya adalah ketika adanya yang namanya tantangan dalam pendidikan Islam, segala macam ya Bu Erna, tadi sudah disebutkan Ya, bahwa adanya betul. sekularisme, adanya pengaruh-pengaruh dari yang pendidikan yang non pendidikan Islami, non-Islami. teknologi dan segala macam, tentunya harus ada yang namanya solusi. Ya, betul. Tentunya kita nih Betul. sebagai penggiat pendidikan, Agen perubahan. agen perubahan, mahasiswa-mahasiswa yang akan terjun akan kepada terjun ke lapangan dunia masyarakat. lapangan masyarakat, tentunya harus lebih peduli. Ya. Yang utama harus lebih membekali diri. Jika kita sudah mempunyai bekal yang sudah keren, sudah mantap, bawa kemajuan yang sangat pesat bagi pendidikan di abad 21 dan anak kita. Lalu masing-masing menggunakan gadgetnya masing-masing. Liburan itu kan tujuannya supaya makin mendekatkan ya, Bu Erna. Kita semakin dekat, semakin akrab. Tetapi fenomena sekarang itu dengan adanya teknologi, anak-anak tuh orang tua tuh masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga mengurangi yang namanya interaksi antara keluarga, sehingga juga karena sudah terbiasa fokus dengan Melihat contoh orang tuanya juga iya mungkin benar sekali Bu Erna. Karena keluarga itu merupakan madrasah pertama ya Bu Erna ya. Ketika anak melihat contohnya orang tua begitu, ya anaknya juga akan mengikut. Nah, kembali lagi ke sisi negatif dari teknologi itu tadi, sehingga menjadi berkurang juga empati, rasa empati yang ada pada peserta didik kita lah ya zaman sekarang. Lalu penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama kita. Ini semua Bu Erna dampak negatif yang berkekuatan melemahkan daya mental spiritual jiwa yang sedang tumbuh kembang bagi peserta didik kita pada umumnya. Baik ya, seperti jadi yang tadi tantangannya banyak banget ya, seperti itu ya, untuk menjadikan perubahan-perubahannya itu atau solusinya yang Bu Rina sampaikan, yaitu lebih baiknya bagaimana untuk peserta didik dalam pendidikan Islam. Oke, Bu Erna. Lalu saat ini tuh pendidikan dihadapi dengan berbagai masalah yang cukup rumit. Salah satunya adalah globalisasi yang apabila tidak segera diatasi secara tepat dan maksimal, maka menjadi tidak mustahil dunia pendidikan akan ditinggalkan oleh zaman. Oleh dari itu, maka perlu adanya rumusan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Oke, saat ini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengislamisasi ilmu pengetahuan, Lalu islamisasi ilmu pengetahuan adalah suatu upaya aku nggak lihat kecil banget 2, 1.
Jadi Bu Rina, tidak ada habisnya ya Betul, kalau kita betul bicara sekali, Bu Erna. tentang apa yang menjadi tantangan pendidikan di abad 21 ini ya. Betul, Jadi betul kita sekali. penting harus semangat dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam mendidik atau menjadi agen perubahan pada pendidikan Islam ya. Betul, betul. Terakhir Bu Rina, apa saja tuh kira-kira solusi yang dalam mengadopsi semua tantangan itu? Oke, nah di era globalisasi, di era abad 21 ini, dengan tantangan-tantangan pendidikan yang ada, seharusnya kita tuh mempunyai rumusan di dalam menghadapi atau yang menjadi solusi bagi tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Salah satunya yaitu adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, Bu Erna. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan ini adalah suatu upaya untuk pembahasan Nih ya. 3, 2, 1. Tunggu. Mimi, wah, Teteh, waktu aku tadi ngeliat 2, 1. Ya baik Bu Rina, jadi tidak akan ada habisnya ya Bu ya. Betul. Kalau bisa kita bicara tentang apa yang menjadi tantangan pendidikan Islam di abad 21 ini ya. Betul, Sangat iya. kompleks dan banyak banget gitu ya. Jadi tapi kita harus tetap semangat harus untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam mendidik yang menjadikan agen perubahan pada pendidikan Islam. Yang Betul, terakhir Bu Bu Erna. Rina juga bilang bahwa kita harus ada solusi dalam Betul. mengadopsi hal tersebut. Seperti apa tuh Bu Rina dalam hal tersebut? Oke, baik, terima kasih Bu Erna. Mungkin solusi-solusi yang harus dirumuskan secara konsen untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam di abad 21, salah satunya antara lain adalah Islamisasi pendidikan. Nah, Islamisasi pendidikan ini bertujuan untuk menangkis atau menghadapi ya stimulus-stimulus yang diberikan oleh sekularisme itu tadi. Lalu yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pondasi. Ilmu pengetahuan Islam sebagai pondasi untuk membentuk karakter yang mulia. Betul. Lalu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dalam kerangka yang integral. Yakni bahwa betul sekali. Yakni bahwa ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum itu walau bentuk formal berbeda-beda, namun hakikatnya satu, yaitu sama-sama sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Bu Erna. Lalu yang kedua, solusinya mungkin pendekatan pendidikan akhlak pada remaja. Ada remaja. Iya. Prioritas ya untuk remaja ya. Karena usia remaja ini usia yang sangat rentan, Bu Erna. Ketika banyak aduan dari orang tua ataupun guru yang mengadukan tentang aktivitas remaja yang banyak sekali terlibat tawuran, lalu adanya penggunaan obat-obatan terlarang, media sosial yang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, pendidikan akhlak dan karakter itu sangat perlu untuk membekali remaja-remaja kita agar dirinya itu mempunyai benteng agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Berna. Lalu yang ketiga, solusinya adalah mengembangkan model pendidikan karakter. Itu ya, Seperti penting ya. Penting sekali, Bu Erna. Seperti dalam pendidikan karakter di sini. Kita udah bukan mau bicara abad 21 lagi, ke depannya abad-abad yang lain abad yang lain yang akan kita hadapi ya, Bu Erna ya. Setelah COVID dan COVID yang lainnya. Baiklah Bu Rina, mungkin ada tambahan lain lagi Bu Rina untuk lebih spesifikasi lagi? Oke, kalau dari saya sih sebagai penggiat pendidikan itu tadi, kita sekarang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat dan bisa kita aplikasikan tentunya untuk memberikan sumbangan untuk mengatasi tantangan-tantangan dunia pendidikan Islam. Bu Rina, terima kasih sama-sama apa yang sudah disampaikan dengan baik dan benar ya untuk hal-hal yang untuk kemajuan kita, untuk masyarakat kita, untuk pendidikan Islam kita. Semoga apa yang disampaikan Bu Rina ini bermanfaat bagi semuanya. Demikian
podcast kali ini saya Erna Roslina Afandi bersama dengan Rina Devianti.